Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat, bahagia, sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyajikan video pembelajaran tentang bagaimana tata cara membuat RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kali ini saya akan membuat RPP dengan model pembelajaran Discovery Learning. Silakan simak penjelasannya berikut ini. RPP atau yang disebut dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di sini saya tuliskan nama sekolah, SMA Negeri 5 Bogor. Yang kedua, mata pelajarannya apa? Pendidikan Agama Islam. Kelas 1 semester, kelas 12 semester 6. Materi pokok, indahnya membangun mahligai rumah tangga. Alokasi waktu 3 jam pelajaran kali 45 menit. Saya cantumkan kompetensi intinya di sini seperti ini. Cantumkan pula kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar saya tuliskan seperti ini. Menerapkan ketentuan syariat Islam, melaksanakan pernikahan, memahami ketentuan pernikahan dalam Islam, memahami hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. Indikatornya, yakini menerapkan ketentuan syariat Islam dalam melaksanakan pernikahan disertai rasa syukur. Indikator yang pertama itu indikator pengetahuan, dimulai dari memahami pengertian pernikahan menurut syariat Islam, merumuskan tujuan anjuran pernikahan, menyimpulkan tujuan pernikahan, mendeskripsikan hukum pernikahan, merumuskan rukun dan syarat pernikahan, mendeskripsikan jenis-jenis pernikahan yang tidak sah, merumuskan landasan undang-undang pernikahan, merumuskan hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan, menyimpulkan hikmah pernikahan, mendeskripsikan kewajiban timbal balik antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Mewujudkan kewajiban istri terhadap suami dalam kehidupan keluarga. Dan kompetensi dasar keterampilan 4.6 menyajikan hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam. 4.7 memperagakan tata cara pernikahan dalam Islam. Indikator keterampilan atau psikomotorik. Ini saya tuliskan mempresentasikan ketentuan pernikahan, menyajikan hak dan kedudukan wanita dalam keluarga berdasarkan hukum Islam, mendemonstrasikan bacaan hafalan dalil pernikahan, menyajikan tafsiran dalil-dalil pernikahan, memperagakan tata cara pernikahan sesuai dengan hukum Islam. Saya tulis di sini tujuan pembelajaran. Ada 4. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyebutkan landasan hukum pernikahan. Dalam Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia dengan pendosa ingin tahu, objektif dan bertanggung jawab. 2. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mempresentasikan ketentuan pernikahan yang tidak sah dalam Islam dengan rasa ingin tahu, objektif dan tanggung jawab. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis perkara yang memutuskan ikatan pernikahan. Keempat, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyajikan hak dan kedudukan wanita dalam Islam dan hak kedudukan suami dalam Islam dengan penuh rasa ingin tahu, objektif dan bertanggung jawab. Saya tuliskan pula fokus nilai-nilai sikapnya. Ada 1 religius, 2 kesantunan, 3 tanggung jawab, 4 kedisiplinan.
Mata pembelajarannya. Tulis 1. Materi pembelajaran reguler. Fakta. Kalau bicara fakta berarti nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sedangkan menurut Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Konsep keutamaan pernikahan, melaksanakan sunnah Rasul, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia, menyempurnakan agama, mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, mendapat keturunan, tenang hati dalam beribadah, membangun relasi beriman, memperoleh ketenangan. 3. Prinsip Tapi hukum pernikahan tidak sama di antara mukallaf. Dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Prosedur. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengungkapkan bahwa rukun nikah ada 5. Calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan sigot ijab kabul. Dan pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah SAW adalah pernikahan mut'ah, pernikahan sigor, pernikahan mahalil, pernikahan orang yang ihram, pernikahan dalam masa iddah, pernikahan tanpa wali, dan pernikahan dengan wanita kafir selain wanita ahli kitab menikahi mahram. Yang kelima, metakognitif. Bahwa pernikahan yang sesuai Islam menjadi jalan menciptakan kebersamaan kebahagiaan yang bukan hanya di dunia tapi di surga di akhirat. Tidak semata bertujuan menyalurkan hasrat biologis tapi jalan ibadah meraih keberkahan rahmatan Allah SWT sebagai manifestasi kemuliaan bagi manusia. Saya cantumkan pula di sini materi pembelajaran remedial. Landasan hukum pernikahan. 3. Materi pembelajaran pengayaan. Peserta didik diminta mencari macam-macam kisah rumah tangga orang-orang soleh. Metode pembelajaran. Pendekatan dilakukan adalah scientific learning. Model pembelajaran discovery learning, pembelajaran penemuan. F. Media pembelajaran yang dipakai LCD, proyektor. 2. Laptop. 3. Bahan tayang. Sumber belajar yaitu buku, paket, PAI, Al-Quran, hadis, modul, bahan ajar, internet, sumber lain yang relevan. Cantumkan pula di sini langkah-langkah pembelajaran. Buat format kotak seperti ini, ya. Ada kegiatan, ada waktu, kegiatan pendahuluan, orientasi, lakukan pembukaan dengan salam, pembuka, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Ini nilai religius. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran persepsi. Kurang lebih dalam pembukaan ini ya 15 menit. Mengaitkan materi ataupun tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi tema kegiatan sebelumnya pada kelas 12. Mengingatkan kembali materi sebelumnya dengan bertanya. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Nah, ini dia. Dimotivasi peserta didik. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Apabila materi tema proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang ketentuan dalam pernikahan. Mengajukan pertanyaan. Pemberian acuan. Nah, ini penting juga nih. Beritahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Beritahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan berlangsung. Pembagian kelompok belajar, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Ya,
Buat juga di sini kegiatan intinya, berapa lamanya? Kalau saya di sini 105 menit, ya kurang lebih. Tulis ini sintak model pembelajaran, kegiatan pembelajaran, ya. Stimulation, stimulasi kemudian rangsangan. Seperti apa? Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik ketentuan-ketentuan dalam pernikahan dengan cara melihat, ya, melihat, menayangkan gambar, foto, video atau slide PPT, ya, yaitu namanya tentang ketentuan pernikahan. Seperti gambar di bawah ini. Mengamati, peserta didik diminta mengamati gambar atau foto yang terdapat pada buku atau penayangan video yang disediakan oleh guru, ya, seperti itu. Kemudian tayangkan pula foto seperti ini, ya, agar peserta didik melihat, mengamati, mencermati kira-kira itu foto apa, gambar apa, ya, ada apa, kenapa, seperti apa, ya, agar terstimulasi pemikirannya, ada rasa ingin tahu. Kemudian membaca Quran surat Ar-Rum ayat 21. Peserta didik diminta membaca surat Ar-Rum 21 dan hadis. Yang lain mendengarkan, menyimak. Problem statement, pertanyaan identifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar video yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya mengajukan pertanyaan tentang ketentuan-ketentuan dalam pernikahan yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang bersifat hipotetik untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya, apa semua pernikahan dibenarkan dalam Islam? Nikah di bawah tangan masihkah relevan di zaman sekarang? Itu pertanyaan-pertanyaan hot. KDRT, kenapa masih harus terjadi? Ya. Data collection, pengumpulan data. Nah, itu setelah bagaimana? Yaitu setelah dibentuk kelompok-kelompok, peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan mengamati objek kejadian. Peserta didik diminta untuk mengamati pada kolom cermatilah, wawancara dengan narasumber, mengumpulkan informasi, ya, membaca sumber lain selain buku ataupun teks. Dan mengumpulkan informasi ini ya seperti bagaimana ketentuan-ketentuan dalam pernikahan memiliki urgensi penting dalam menggapai tujuan pernikahan. Kedua, kedudukan landasan hukum undang-undang pernikahan, perkara pemutus pernikahan dan hikmah daripada pernikahan. Peserta didik diminta mengeksplor pengetahuannya, ya, dengan membaca buku referensi tentang materi yang presentasikan ulang, mendeskripsikan jenis-jenis pernikahan yang tidak sah, merumuskan landasan undang-undang pernikahan, merumuskan hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan, menyimpulkan hikmah pernikahan, mendiskusikan, mengulang, saling tukar informasi, ya, tentang apa yang dibahas dalam diskusi tersebut. Dan ada data processing, pengolahan data. Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi tentang data, ketentuan-ketentuan dalam pernikahan yang sudah dikumpulkan atau terangkum dalam kegiatan sebelumnya. Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. Peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai ketentuan-ketentuan dalam pernikahan. Dalam tahap verifikasi pembuktian, peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori
yang ada pada buku sumber acuan melalui kegiatan. Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada pertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, tata aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan ketentuan-ketentuan dalam pernikahan. Antara lain dengan peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas jawaban soal-soal yang dikerjakan oleh peserta didik. Nah, kemudian dalam tahap generalisasian atau menarik kesimpulan, peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan, menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang ketentuan-ketentuan dalam pernikahan. Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan dan ditanggapi kelompok yang mempresentasikan. Bertanya atas presentasi yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. Menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa laporan hasil pengamatan secara tertulis tentang ketentuan-ketentuan dalam pernikahan. Menjawab pertanyaan yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau lembar kerja yang telah disediakan. Bertanya tentang hal yang belum dipahami atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa. Ya, menyelesaikan uji kompetensi yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Nah, catatan. Selama pembelajaran berlangsung, guru harus mengamati sikap siswa dalam pembelajaran, meliputi sikap disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggung jawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan. Makanya nanti di belakang, di bawah, saya buatkan lembaran penilaian. Ya, diamati sikap-sikap siswa peserta didik selama proses diskusi atau KBM berlangsung. Nah, kegiatan penutup peserta didik ya dalam kegiatan penutup ini ya nggak lama lah, kurang 15 menit. Buat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Agendakan pekerjaan rumah, agendakan proyek yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau di rumah. Sementara guru ya harus memeriksa pekerjaan siswa yang sudah selesai. Ya, dan guru memberikan penghargaan kepada kelompok ataupun peserta didik ya yang diskusinya aktif, ya, yang kerjasamanya bagus, ya, seperti itu. Jadi dikasih reward, penghargaan, ya. Sebaliknya yang tidak aktif ya dikasih motivasi, ya agar ke depan dalam pembelajaran, dalam diskusi bisa aktif. Ya, selanjutnya saya tuliskan pula di sini lembaran penilaian, ya, di mana pada penilaian pembelajaran itu kan ada 3. Ada penilaian efektif atau sikap, ada penilaian kognitif, pengetahuan, ada penilaian psikomotorik, keterampilan. Saya sudah bikin formatnya yang sangat panjang ini. Ya, seperti ini bisa dilihat ada nomor, waktu, nama, ada kejadian, perilaku. Nanti guru mencatat nih, ada kejadian apa selama KBM? Ada peristiwa apa? Ya, sikapnya seperti apa dari peserta didik? Apa ya percaya diri? Kalau percaya diri ya berarti positif. Kalau tidak ya berarti negatif. Tindak lanjutnya seperti apa? Jadi guru jangan hanya sekedar mencatat kejadian apa yang terjadi, tapi sikap lanjutnya apa? Kalau positif seperti apa? Ya, kalau positif saya contohkan di sini diberi apresiasi berupa pujian punya minimal. Atau dikasih hadiah, ya seperti itu. Kasih ya apa aja lah yang kira-kira menyemangati, menghargai dia. Ya.
Atau contoh lagi, dalam kejadian perilaku umpamanya di pembelajaran ditemukan ada peserta didik tidak mengumpulkan tugas tanpa alasan yang kuat. Berarti butuh sikapnya disiplin, dia masuk udah disiplin dan tanggung jawab. Berarti positif atau negatif? Negatif. Berarti nanti diberi peringatan dan diminta untuk menyelesaikan tugasnya pada saat istirahat, ya. Dan lain sebagainya bisa dilihat di sini, ya. Selanjutnya ada penilaian diri sendiri dengan format seperti ini. Ada penilaian antar teman. Ada lembar penilaian sosial, lembar penilaian spiritual, bahkan ada penilaian pengetahuan seperti ini. Ya, tulis dulu kisi-kisi soal seperti apa nih yang tertulis. Nah, seperti ini contohnya. Atau soalnya seperti apa, bahkan jawabannya seperti ini. Ya, nah lihat ada kunci jawabannya saya buat. Nah, nah tuh lembar dan tes tulis seperti ini, aspek pengetahuan ya seperti ini ya. Atau lembar penilaian lisan atau dia tertulis seperti ini. Umpamanya di tes baca Quran, hafalan Quran ya, atau apa namanya ya mengidentifikasi hukum-hukum tajwid. Nah, bisa nanti dituliskan di situ. Atau ada lembar penilaian keterampilan psikomotorik. Nah, seperti ini formatnya. Nah, bisa dilihat. Nah, atau seperti ini, bisa dilihat. Nah, atau program remedial, contohnya seperti ini. Ini format-formatnya. Ini sudah disiapkan sebelumnya. Ya, pengayaannya seperti apa, sudah ada gambaran seperti ini. Ya, tulis di sini. Ya, mengetahui kepala sekolah siapa, Bogor, bulan apa, tahun berapa, guru mata pelajaran. Ada catatan-catatan di sini. Ya, demikian penyajian tentang cara membuat RPP dari saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk teman-teman rekan-rekan BPG umum yang ada di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.